Salam saudaraku, jemaat GMI Berkat Kasih dimanapun berada. Hari ini kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan secara daring. Dan kiranya walaupun dalam penyampaian seperti ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan semuanya tetap kuat, bersemangat, dan kiranya Tuhan menghiburkan. Sebelum saya membaca firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kembali kami datang bersyukur di hadapan-Mu dalam keadaan yang masih di mana kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan yang baik, kami mohon berkat-Mu ketika kami mendengarkan firman Tuhan, supaya kami memperoleh kekuatan dan semangat yang baru untuk menjalani sisa hidup ke depan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan di dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini saya akan bacakan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-22 ayat pertama sampai dengan 14. Kitab Kejadian pasal 22 ayat pertama sampai 14 saya akan bacakan untuk kita. Begini firman Tuhan. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan janganlah kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Demikian pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita sejenak merenungkan bagaimana perjalanan Abraham dengan anaknya Ishak dan kedua pembantunya, asistennya menuju sebuah gunung yang mereka tidak tahu, dan tujuan yang mereka hendak lakukan adalah menyerahkan, mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, anak yang lama dinantikannya untuk dipersembahkan kepada Allah lewat korban bakaran. Bayangkan sekarang saudaraku, bahwa Abraham itu adalah diri Anda, diri kita. Sebagai seorang bapak,
Apakah kita sanggup melakukan ini? Apakah kita tega mengiring anak sendiri dan mempersembahkannya kepada Tuhan dengan cara kurban bakar? Ini betul-betul sebuah perjuangan, ini betul-betul sebuah perjalanan iman yang tiada tandingannya, yang tidak terbayangkan dan terpikirkan. Nah, di sisi lain saya mau katakan bahwa memang pada zaman itu ada sebuah penyembahan yang berlaku di daerah Kanaan, di mana dianggap ibadah yang paling tinggi itu adalah apabila seorang bapak rela dan siap menyerahkan anaknya sebagai persembahan di dalam kehidupan agamanya. Jadi pada saat itu, itulah ibadah tertinggi. Jadi bukan korban hewan, bukan korban makanan sebagai persembahan yang paling baik, tetapi persembahan yang paling baik itu adalah kalau seseorang itu rela dan siap mengorbankan anaknya. Jadi pada zaman dulu budaya seperti itu masih berkembang, dan bisa dibayangkan hampir mungkin setiap hari ada keluarga yang kehilangan anaknya hanya gara-gara ingin mempersembahkan korban seperti itu kepada Tuhannya. Nah, saya pikir narasi ini atau teks ini sekaligus juga mengubah budaya yang terjadi pada saat itu, di mana ketika masuknya agama yang dibawa oleh Abraham yang percaya kepada Yahweh sebagai Allah pencipta mereka, Yahweh berusaha diperkenalkan dan dirombak budaya atau cara ibadah yang mereka miliki, yaitu apa? Bahwa persembahan anak itu diganti dengan persembahan yang lebih memungkinkan untuk dilakukan oleh manusia, yaitu persembahan kurban binatang seperti itu. Nah, itulah yang dikemukakan, itulah yang terjadi ketika Abraham dengan tulus, dengan setia, dengan komitmen membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan. Ternyata pada saat itu suara Allah datang kepada dia dan mengatakan, jangan kamu apa-apakan anak itu. Tetapi kemudian Abraham menoleh dan dia melihat ada seekor domba yang tersangkut tanduknya, dan itulah yang dipersembahkan kepada Allah. Dan kemudian luar biasanya bahwa persembahan itu diterima oleh Allah. Nah, saudaraku, ini yang mau saya katakan kepada kita, bahwa puncak-puncak kehidupan di mana ketika iman kita diuji, ketika pengetahuan kita ditantang, terutama dalam keyakinan kita kepada Allah, kerap kali kita menjadi seorang yang kalah. Kita rasa bahwa kita sudah sampai pada batas akhir, kita merasa kita sudah maksimal, padahal sesungguhnya belum. Gitu. Nah, jadi Abraham betul-betul menuntaskan apa yang sudah menjadi perintah, apa yang harus menjadi tanggung jawabnya, dan dia tuntaskan itu. Dan ternyata pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa Tuhan menyediakan. Tuhan menyediakan. Di puncak iman perjuangan yang Abraham lakukan dengan segala kehancuran hati, anak yang sudah dinantinya cukup lama, yang lahir dalam keluarga mereka, sebentar lagi akan mengakhiri hidup karena dipersembahkan kepada Allah, ternyata tidak jadi. Ternyata digantikan Tuhan dengan domba. Maka dikatakan Tuhan menyediakan. Nah, saudaraku, hari ini juga firman Tuhan ini saya tekankan dalam pasal 22 ayat yang ke-14 ini bagi kita, bahwa hari ini pun kita harus beriman dan kita mempercayai bahwa dalam kesulitan, dalam pergumulan dan tantangan hidup yang kita punya hari ini, Tuhan pun menyediakan solusinya. Saya pikir Allah sangat paham bagaimana hancurnya hati Abraham ketika akan menyerahkan Ishak. Maka dia menyediakan domba sebagai penggantinya. Nah, hari ini kalau kita, Bapak, Ibu, dan saya merasa memiliki beban, penderitaan, pergumulan, dan kita merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita, yang belum kita punya pun ada sesuatu yang ingin kita harapkan daripada Tuhan,
Tuhan akan sediakan. Amin. Tuhan akan sediakan. Dia Bapa kita yang sungguh maha baik. Dia Allah yang maha tahu. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengerti akan segala keberadaan hidup kita. Maka nantikan Tuhan berkarya. Tuhan akan menggantikan setiap keluh kesah, tetes air mata, tangisan kita. Dia akan ganti. Tidak hanya 1 kali lipat, tidak hanya 2 kali lipat, tapi dia akan ganti berkali lipat dengan sukacita dan kebahagiaan. Ini yang harus kita imani. Ini yang harus kita yakini sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dengan semangat, dengan pengharapan yang tidak pernah putus-putusnya, selalu memanggil nama Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan, bahwa mujizat itu masih ada, bahwa karya Tuhan itu selalu ada, dan Dia adalah Allah pencipta dan menciptakan segala yang baik dalam hidup kita. Selamat menjalani hidup, selamat menikmati hari-hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Tetap jaga kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan sampai ada kita yang menjadi korban COVID maupun penyakit-penyakit lainnya. Dan biarlah semua keluarga kami berkasih tetap sehat, tetap kuat untuk menjalani hidup ke depan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah meneguhkan dan menguatkan kami. Kami belajar dari hamba-Mu Abraham untuk tetap setia mengikuti perkataan, mengikuti perintah yang daripada Tuhan. Dan dalam kesetiaan itu kami juga akan menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa patuh untuk melakukan bakti kami, ibadah kami yang terbaik kami akan persembahkan kepadamu. Walaupun rasanya kami merasa sakit, merasa menderita, tapi kami percaya bahwa Tuhan yang menyediakan yang terbaik akan selalu memelihara dan menopang kami. Abraham, Engkau sediakan yang terbaik, bahkan Engkau mengganti setiap kekhawatirannya dengan sukacita. Bapa, kami pun berharap dalam hari-hari ini Engkau akan menyertai dan memelihara kami, dan Engkau akan menggantikan setiap kekhawatiran dan tangisan kami dengan sukacita, dengan pengharapan dan kebahagiaan daripada Tuhan. Berkati seluruh keluarga jemaat begini berkat kasih, berkati seluruh aktivitas, berkati seluruh usaha, berkati anak-anak, berkati cucu yang dekat maupun yang jauh. Apapun yang mereka lakukan, buat Tuhan semuanya berhasil, karena kami percaya kepada Allah yang luar biasa, pemilik hidup dan mati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pergumulan-pergumulan, rinduan-kerinduan, serta harapan-harapan yang sudah dinaikkan oleh jemaat-Mu, biarlah itu menjadi milik mereka dengan uluran tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama Yesus. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita melanjutkan hidup kita, layanilah Tuhan dan sesama kita, terimalah berkat Allah. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang memelihara, menghibur, memberkati kehidupan kita mulai saat ini, esok hingga Maranatha. Amin. 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 Shalom, Horas, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.